Selamat malam, debat pertama calon presiden dan wakil presiden telah usai digelar. Ini salah satu agenda yang begitu ditunggu masyarakat sebagai referensi mereka dalam menetapkan pilihan. Tak heran beragam ekspektasi pun bermunculan. Lalu bagaimana hasilnya? Apakah debat calon pemimpin kita masih terjebak pada sensasi atau sudah lebih dalam merasuk ke substansinya? Malam ini kami ajak Anda untuk meneropong panggung depan dan panggung belakang dari gelaran debat pertama Pilpres 2019. Saya Alvito Dinova Gintings, Anda menyaksikan AFD Now. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Sampaikan penutup yang bernuansa menyejukkan. Tolong elaborasi juga dalam kata penutup dua pesan utama, yaitu damai dan hal-hal positif. Apa yang tersurat dan tersirat di pentas debat pertama Pilpres? Kami membahasnya malam ini bersama sejumlah narasumber kelas 1. Tapi menggunakan istilah 1 dan 2 ini agak paling top lah pokoknya di tanah air. Asep Iwan Iriawan, akademisi hukum pidana Universitas Trisakti. Silih Agung Wisesa, political branding. Ada Acep Iwan Saidi, pakar semiotika ITB. Dan Ahmad Fahrudin, presidium jaringan demokrasi Indonesia. Bapak-bapak, selamat malam. Malam. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut Asep dan Acep gitu ya. Kalau ini kita gabungkan marketable nggak buat Jabar? Bisa ya? Oh enggak ngerti saya mah. Mungkin jadi kabayan aja. Oke, sekarang kita masuk ke substansi dulu deh. Kemarin yang dibahas adalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Kang Asep, gimana analisa Kang Asep? Ya, simpulannya sih gampang, sederhana. Gelaran menjadi hiburan. Oke. Asalnya garang di media sosial, jadi garing di media televisi. Itu aja semua kesimpulannya. Kenapa bisa ngambilan kesimpulan ini? Kan udah dibatasin masalahnya, agak serius Pak. Nggak lebih ya, kan dibicarakan tuh hukum, korupsi, HAM, teroris. Betul. Ya, artinya kan bagi 01 telah, sedang, akan. Bagi 02 akan. Akan, Nah, ya. kan kalau bicara hukum luas segala macam ya. Udahlah kita batasi yang paling gampang, korupsi. Ada undang-undang korupsi, ada undang-undang HAM, ada undang-undang teroris. Hukum itu batasannya sederhana, Fit, ya. Satu, ada regulasi, bagaimana implementasinya, bagaimana kontribusinya. Ini kan didagangkan oleh 01 dan 02. Nah, bagaimana jabaran dari tadi undang-undang korupsi? Ya, sekarang paling gampang untuk korupsi. Jawabannya kemarin apa coba yang terjadi? Gaji naik yang satu. Yang satu apa segala macam lah gitu kan. Caleg. Ya, napi saya pikir korupsi. ini apaan? Harusnya kontribusinya apa? Yang telah tuh ini, yang akan tuh ini, Rencananya, sedang ya. tuh gini. Jadi yang nomor 2 misalkan, yang kalau saya tidak begitu, kan enaknya di situ. Debat program ada. Debat program. Misalkan seperti contoh gini, korupsi. Ya nanti percepat undang-undang perampasan aset. Itu kan nggak muncul karena sekarang banyak koruptor. Atau misalkan Memastikan perlindungan terhadap KPK misalnya. Tangkapan KPK atau gini yang paling gampang. Kemarin saya katakan juga di stasiun TV sebelah. Nah, paling gampang ini menjelang pemilihan komisioner KPK. Karena penguatan KPK, kalau nguatin KPK gampang, minta aja ke Maerot, saya bilang kan. Tapi KPK jelasin, jadi lebih rinci. Saya katakan, bahasanya harus implementatif. Nggak akan ada lagi misalnya, hak angket misalnya. Hak angket. Jadi mereka kan, kami akan bentuk nanti misalkan, kalau 01 kemarin kan Sri Kandi. Nanti misalkan 02, enggak, saya pikir pasukannya Arjuna, atau campur-campur. Jadi kan enak. Jadi implementatif, konkret gitu. Ini kan enggak cuma bahasa-bahasa seperti di kampungnya Pak Cep dengan saya, itu apakah bayan lagi ngobrol gitu kan. Itu yang korupsi gampang sebenarnya. Atau misalkan salah HAM.
HAM itu kan dulu juga udah ada masalah kan. Nah sekarang bagaimana menyelesaikan perkara HAM? Apakah penyelesaian secara kearifan lokal, non-litigasi, misalkan rekonsiliasi, atau penyelesaian di pengadilan? Kan udah ada contoh Afrika Selatan. Ini kan coba HAM yang ditanyain, bagaimana akhirnya muncul kan perkara-perkara yang tidak layak dimunculkan. Padahal bukan perkara HAM. HAM itu kan batasannya hukumnya mengatakan genosid dan kejahatan berat. Nah bagaimana kelak penyelesaian tidak muncul itu? Kemudian teroris. Ini juga tambah ngawur lagi. Undang-undang udah ada. Malah undang-undang baru nomor 5 tahun 2018. Nah, harusnya kan ini konsep yang 01 udah kami keluarkan itu. 02 mungkin bukan begitu caranya. Maka saya ngajarkan karena saya baru Senin uji disertasi di Unpad ya. Ada yang menarik. Orang perlu paham. Nah, orang kaitkan HAM kemudian juga teroris. Orang tidak pernah kan ada pertanyaan pertama, sinkronisasi kemudian harmonisasi. Ada perbedaan undang-undang. Nah, mereka nggak sadar. Undang-undang dasar kita mengatakan pertahanan keamanan, pertahanan oleh TNI, keamanan oleh polisi. Ada undang-undang TNI, ada undang polisi, ada undang teroris. Mereka lupa ada hukum humaniter. Kita pernah pengalaman Poso, Papua, Aceh. Di situ ada partisipan, ada kombatan. Hati-hati orang mengatakan teroris belum tentu teroris. Kalau terjadi penembakan teras, siapa kewenangannya? TNI atau polisi? Karena itu akan pelanggaran terhadap HAM. Orang lupa itu yang akan terjadi. Yang terjadi maka gampang selesaikan lah. Itu kan bisa litigasi. Itu tidak nampak semua. Jadi sekarang ini hiburan. Saya bilang lebih ramai tadi, lebih garang di media sosial. Ini di TV kan garing. Jadi kita juga kata-kata ini apa coba? Yang lebih lucu lagi. Yang nampak coba. Memang jawaban ada yang tepat, kurang tepat. Ya ada yang hoak, ada yang bohong, ada yang ngarang malah. Itu kan nampak semuanya kan. Masa nggak nyebut ya nomor. Yang jelas nampak bahwa dua-duanya saya bilang tidak memperlihatkan bahwa visionernya kemana gitu, arahnya akan untuk kontribusi terhadap bangsa. Ya, sorry saya potong. Yang saya penasaran banyak sekali isu-isu sebenarnya yang ditunggu sama publik. Betul. Misalnya Munir 98, novel Trisakti, misalnya, penculikan. gitu kan. Nah, ini. Itu kenapa tidak muncul? Termasuk juga kalau misalnya korupsi, kenapa hak angket ada? Sampai sejauh mana rorongan terhadap KPK itu bisa bisa dipastikan oleh keduanya tidak akan terjadi? Maka itu kan kasus-kasus nyata, undang-undangnya ada, regulasinya ada, implementasinya ada. Bagaimana kontribusi nomor 1, nomor 2 menyelesaikan Munir, menyelesaikan Trisakti, Semanggi, penculikan. Termasuk kalau mau G30, SPKI. Tidak hanya itu. Kampungnya saya dengan kampungnya beliau kan pernah ada pertarungan perang bubat yang tidak pernah selesai. Tapi mereka pernah menunjukkan kampung beliau dengan saya ada kearifan lokal. Itu diajarkan HAM itu ya. Ada pengakuan, ada terjadi baik itu konsep, ada pengakuan, ada pemaafan, ya, ada penyelesaian, ada penggantian. Sebenarnya itu bisa diselesaikan. Oh ya, memang terjadi kan saling nuduh. Wiranto disebut, Prabowo disebut. Dia tidak akan pernah selesai. Akhirnya digoreng-goreng terus di media. Akhirnya garing kan tidak muncul di permukaan. Itu kenapa tidak muncul kalau saya juga bingung nomor 1, nomor 2. Kok seperti cerdas cermat. Artinya kita pikir tadinya ini akan jadi senjata pasangan A misalnya, pasangan 01 akan nanyain ini ke pasangan 02. Pasangan 02 juga akan nanyain ini ke dua-duanya nggak muncul. Kan judulnya debat. Kalau debat itu kan dialog minimal. Betul. Ini kan bukan dialog, silaturahim akhirnya kan. Lebih mengerikan lagi coba kalau ketika debat itu kan tadi ini begini nih, ini faktualnya gini. Nah kan keluar naturalnya. Saya kalau jadi pemimpin akan saya selesaikan begini kata 01. 02 begini kan. Itu yang diharapkan kan. Kan tidak, malas mereka maaf harus katakan enggak apa-apa lah saya nggak takut. Ya. Jadi kayak anak kecil kan. Coba kayak misalkan kita di SD musuh-musuhan gini gitu. Lo jelek, lo lebih jelek. Gitu. Coba kayak kemarin. Malah kalau saya jauh lagi kan memalukan. Banyak istilah-istilah yang tepat muncul di situ. Contoh sederhana misalkan saya kerja kemarin ya. Penegak hukum tertinggi. Maksudnya yang tertinggi mah Monas. Kalau penegak hukumnya tertinggi kan Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Polisian. Nah ini kan jangan dikacaukan begitulah. Satu yang pertama di awal. Kan sebenarnya undang-undangnya, peraturannya itu udah ada. Jadi saya pikir malah kalau pertanyaan sudah bocor, kan jawabannya udah ada. Saya juga tidak dalam arti mengkritisi para calon, termasuk panelisnya. Kenapa pertanyaannya seperti pertanyaan dosen sama mahasiswa? Itu kan kalau jawabannya maksud saya ya kalau pertanyaan sangat umum. Gini, pertanyaan nomor 1 contohnya. Terjadi tidak sinkron, diharmonisasi. Kan kalau anak hukum jawab, karena ada undang-undang nomor 2 tahun 11, pembentukan perundang-undangan harus sinkron, pasti ada asas-asasnya. Selesai kan? Ributkan BPHN. BPHN udah ada, memang di bawah Kementerian Hukum, tanggung jawab pada Presiden. Kan jawabannya udah ada. Kenapa itu para ahli hukumnya nggak ngasih tahu? Terus yang kedua lagi, penyelesaian HAM itu kan ada undang-undang HAM. Terus lebih parah lagi, HAM sama penegakan hukum. Akhirnya kan ribut kasus-kasus operasi plastik, kasus-kasus atau kasus lurah tadi kan, ada kasus lurah. Yang itu kan udah penyelesaian Gakumdu, undang-undang pemilu. Yang bikin kan siapa? 17. Jadi sekali lagi kalau materi substansinya sebenarnya ketika tanya itu ada. Dan yang penting kontribusi bagian visioner ke depan, penyelesaian. Yang konkret implementasinya mana gitu. Tapi yang disayangkan juga kan kisi-kisinya sudah diberikan. Kalaupun pertanyaannya tidak terlalu tajam, paling tidak kan jawabannya disiapkan agar lebih
memberikan nilai begitu. Itulah makanya saya kritisi. Kenapa sekarang percuma dong undang host, presenter, entah imam, entah Ira. Kalau cuma bacain itu mah anak SMP saya juga bisa. Harusnya kan hostnya bisa sekelas Vito dan kawan-kawan lain lah saya sebut misalkan. Ini intinya ini tanya dikejar kan. Nah seperti gini begini kejar kan enak. Keluar kan. Naturalnya alaminya, leadershipnya tuh keluar. Nah sekarang kan sudah enak. Kan ramai di media ada bacaan yang bawa gini, bawa gitu. Loh, kan harus lebih hafal. Para ahli-ahli hukumnya di belakang. Kan misalkan, oh kalau pertanyaan ini normatifnya udah begini, nanti implementasinya gini, kontribusinya gini. Dan coba akhirnya kan pada cerita di media. Jadi kita ya ini hiburan saya bilang. Sri Mulat. Kita berikan segmen satu ini khusus untuk Kang Asep karena seru juga kita dengarkan. Kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami di AFD Now. Kami akan kembali. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi. Saya mau ke Pak Wahrudin dulu. Dari aspek apakah ini mengedukasi calon pemilih, format debatnya, dan masalah-masalah terkait dengan penyelenggaraan. Gimana tanggapan? Ya, terima kasih. Memang by design ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, debat itu kan disebutkan sebagai bagian dari pendidikan politik ya, penyampaian visi dan misi gitu kan. Terus debat itu juga bagian dari beberapa metode di dalam kampanye, ada dialog gitu kan, ada tatap muka, ada sosialisasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihatnya dari perspektif undang-undang, ya memang by design semacam itu gitu kan. Jadi bahwa misalkan publik atau siapapun puas atau tidak puas kan tentu relatif ya gitu kan. Mungkin kalau bagi capres atau kandidat gitu atau KPU atau Bawaslu menganggap bahwa debat yang berlangsung kemarin itu sudah berlangsung sangat edukatif ya, sangat mendidik dan sebagainya gitu. Dan saya juga tidak menutup mata, memang banyak survei soal ini yang menunjukkan ketidakpuasan, tetapi kan itu masih relatif. Nah, tapi kalau kita misalkan merujuk kepada undang-undang yang menjadi acuan kita, ya memang by design memang semacam itu gitu kan. Model itulah model pendidikan politik, model demokrasi yang ingin kita anut. Nah, tapi yang saya ingin harapkan memang, jadi dari debat itu, selain itu memang by design semacam itu, dalam konteks pendidikan politik ini ya, itu saya berharap bahwa dari performan ya, penampilan para kandidat itu harus menjadi rujukan sebetulnya, harus menjadi referensi gitu kan bagi pemilih di dalam misalkan nanti dia menentukan pilihan-pilihannya gitu. Jadi itu sebetulnya yang diharapkan dari debat itu gitu, karena metode kampanye yang lain ya, misalkan dialog, tatap muka, sosialisasi dan sebagainya itu selama ini kan tidak memuaskan publik, dan publik tidak begitu tahu sebetulnya performa capres dan cawapres itu seperti apa gitu kan. Nah, dengan debat seperti itu secara telanjang mata kan kelihatan gitu kan personal kualitas calon-calon pemimpin kita ya semacam itu. Orang gitu mempertanyakan gini, ini karena debatnya akhirnya mereka, ini format debatnya, kisi-kisi yang diberikan akhirnya mereka tampil seperti itu, atau ini udah benar, merekanya aja yang nggak tepat? Ya, saya kira itu kompleksitas itu sangat mempengaruhi gitu kan, dari desain debatnya gitu kan, bagaimana mekanisme cara panelis menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Moderator juga saya kira juga punya fungsi semacam itu, karena moderator kan dibatasi, misalnya dia tidak bisa mengejar pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu saya lihat berakhir hanya draw aja gitu kan. Endingnya kan nggak ketahuan gitu kan. Kalau Pak Wahrudin menilai draw ya kemarin ya? Ya draw dari situ, karena ketika misalkan salah satu pihak mengatakan bahwa korupsi itu penyelesaiannya harus naikkan gaji, sementara misalkan pihak yang lain tuh penyelesaiannya misalkan meningkatkan pengawasan internal. Lalu setelah itu apa? Nah, itu nggak dikejar gitu. Jadi saya kira ada soal desain juga yang semacam ini. Tapi saya kira kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kalau kita anggap misalkan kandidat itu yang terbaik bagi bangsa kita, ya memang seperti itulah kualitas kita gitu kan. Artinya debat itu memang mencerminkan wajah kita gitu kan. Itu nggak bisa kita. Bisa nggak kira-kira pasangan calon diwakili
Asep misalnya gitu, itu lebih menarik lihat Asep berdebat daripada. Panggungnya bisa rusak itu malah. Ya kalau itu justru tidak sesuai dengan aturan regulasi. Nah, jadi justru yang kita harapkan ya itulah penampilan performan calon-calon pemimpin kita. Nah selama ini kan kesannya memang dikamuflasi dengan yang bicara itu lebih banyak misalkan para pendukung, komentator dan sebagainya. Memang menjadi rame, tapi itu tidak mencerminkan yang kita inginkan. Kita kan ingin memilih pemimpin, bukan memilih komentator sebagai. Kalau misalkan Kang Asep yang jadi apa Juru debat atau calon presiden mungkin cerita jadi lain lagi gitu kan. Kita sebelum kita ke Mas Silih dan Kang Acep, kita saksikan petikan debat kemarin. Yang satu ini akan kita komentari nanti. Silahkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Ya, saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih. Oh, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah Ya, waktunya habis Pak. Mantan korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Ini adalah petikan debat di akhir-akhir ketika pasangan calon saling bertanya. Saya tidak mau berpanjang-panjang, saya berikan langsung ke Kang Acep. Kang Acep barangkali bisa menanggapi. Ya, tapi saya ingin menyambung tadi yang disampaikan oleh Kang Acep dan Pak Khairudin barusan bahwa ya tadi sampaikan bahwa itulah hukum, itulah HAM, itulah persoalan korupsi dalam tafsir presiden kita. Ya, dalam tafsir calon presiden kita. Barangkali karena itulah maka penegakan hukum di sini nggak pernah benar gitu, ya, karena tafsirnya juga begitu, ya kan. Jadi barangkali karena begitulah pendidikannya itu, gitu ya kan. Kalau ini disebut sebagai pendidikan politik, ya itulah yang diajarkan kepada rakyat tentang pendidikan politik itu. Jadi apa yang kita harapkan di dalam peristiwa itu? Paling enggak kata Kang Asep tadi kita mendapatkan tontonan lah kemarin gitu ya. Kalau dari sisi dari sisi tontonan saja itu. Nah sekarang kita kembalikan pada cuplikan tadi. Saya pikir Pak Prabowo itu tinggal menjawab. Kalau begitu Pak Jokowi juga harus pecat tuh Pak Yasona. Karena beliau juga dulu yang mendukung bahwa mantan koruptor itu harus
Bisa. Bisa dicalonkan kan. Nah, artinya apa? Artinya kan sama aja dua-dua ini gitu loh. Ya kan? Jadi dan pertanyaan ini menurut saya, pertanyaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini langsung atau tidak langsung menurut saya ini pertanyaan yang tidak diperkenankan oleh KPU karena dia menyerang ke pribadi. Ya kan? Tapi kenapa pertanyaan itu muncul? Karena debat ini secara semiotik itu pribadi ya, karena itu kan kebijakan sebenarnya. Itu kan Prabowo sebagai ketua umum partai, bukan nggak nanyain keluarganya kan? Iya, tapi saya pikir siapa yang menandatangani itu dan lain-lain kan di situ kemudian letak pribadinya. Iya, saya pikir itu nggak boleh itu ditanyakan kalau acuannya KPU itu. Nah, tapi kenapa pertanyaan itu muncul? Karena debat ini oleh para pemburu, menurut saya tadi membuat sebuah amsal bahwa HAM, kemudian koruptor, hukum itu kan narasi besar ya, persoalan besar. Itu harimau lah ya, atau itu gajah gitu kan, yang dilepas itu oleh diskusi ini, oleh debat, wacana debat itu atau oleh acara debat itu untuk diatasi itu, si harimau itu ditangkap gitu loh. Tapi ini para pemburu ini itu tidak menggunakan membunuh harimau itu dengan senapan angin gitu loh. Jadi nggak dapat gitu. Jadi nggak dapat. Nah, jadi pertanyaan itu kemudian muncul ya. Jadi alih-alih membunuh harimaunya, mereka kemudian saling bunuh gitu. Jadi makanya kemudian diserang pribadi. Lalu kenapa begitu? Karena memang dalam kepala para calon wakil presiden ini yang disasar memang target suara saja gitu. Ya. Jadi tidak ada yang substansial. Tidak ada yang paradigmatik di dalam perdebatan itu. Jadi kepala pikiran ini terfokus kepada bagaimana ceruk-ceruk suara pemilih itu dapat diraih dengan apa yang saya tanyakan gitu loh. Kalau begitu bunyinya, Mas Silih, apa jadinya kemudian nilai mereka di mata calon pemilih? Bagaimana branding mereka setelah debat? Tapi nanti dijawabnya kami akan kembali setelah ini untuk mendengarkan jawaban dari Silih Agung sesaat lagi. Oke, kita lanjutkan ke Silih Agung. Mas, kan di segmen kedua kalau nggak salah Pak Jokowi seperti tanggapan di media dan sosial media seperti terpancing emosinya. Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa Pak Jokowi agak sedikit emosional. Mungkin pertanyaan yang disampaikan oleh Sandi yang menjadi trigger soal persekusi dan lain sebagainya. Terus juga banyak orang yang mengomentari tentang Kiai Ma'ruf yang kenapa lebih banyak diam. Saya mendukung sepenuhnya. Ya itu kan nggak usah diomongin, pastilah mendukung. Terus juga cerita soal bagaimana Pak Prabowo yang jarang-jarang sih kita lihat menari-nari dan dipijitin sama Sandi. Itu semua adalah potret yang kita lihat kemarin. Tapi dari sisi branding sekali lagi, kalau orang banyak mengkritisi debat, format dan kontennya, apakah itu berpengaruh buat branding mereka? Iya, sebetulnya justru di situ pengaruhnya. Kan kita sering bicara kalau debat itu kontennya yang diperhatikan gitu ya. Betul. Harus bermutu, harus berkualitas gitu ya, serius lah gitu. Sebetulnya debat pertama itu justru konteks yang diperhatikan. Posisi kita sebagai apa nih? Karena kan debat itu bukan mengalahkan lawan, tapi kan memenangkan hati pemilih nih. Betul. Bisa jadi timnya pada bilang nih, pemilih kita kebanyakan demen yang garing-garing nih. Ya udah kita garing aja dulu nih. Kan itu tuh yang kita nggak perhatikan, sehingga dia mengambil pemilih dengan ceruk pasar yang gede gitu ya, yang demennya tuh ya cerita ya pura-pura blow on, pura-pura nggak paham gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bisa saja ini by design, bukan hanya semata-mata karena nggak menguasai terus kemudian. Iya, pasti by design. Cuman aplikasinya yang nggak terlalu. Aplikasinya yang harusnya garang tadi jadi garing tuh. Nah itu aja tuh yang kemudian digarap. Karena sebetulnya memang di debat pertama gitu ya, itu memang harus sebanyak mungkin untuk konteksnya diperhatikan tuh. Gimana kita ngomongnya, isinya sih hampir nggak ada. Hampir di semua, kalau kita lihat debat gitu ya, apalagi di zamannya Clinton, Trump terakhir. Trump itu debat awal, itu cuman isinya marah-marah doang. Marah-marah tentang imigran yang kemana-mana gitu. Bahkan pertanyaannya apa, jawabannya tetap itu aja gitu. Jadi konteksnya nih,
orang kemudian mulai menjadi ininya ya, target market terbesarnya mulai ngelihat gitu, ya bisa jadi kesel, bisa jadi ya nggak, kalau tertarik sih nggak gitu ya, tapi orang bisa ngeliat ini ada apa sih sebetulnya gitu. Nah, pengulangan itu yang harusnya dilakukan. Jadi itu bisa saja karena menyasar target tertentu, jadi mereka kemudian menggunakan topeng itu. Menggunakan topeng itu. Oke. Walaupun Saya tidak menangkap topengnya. nah, Problemnya itu. Oke. Gimana? Saya tidak menangkap ada kepura-puraan gesturnya di situ. Oh ya? Iya, jadi Original malah. Original. Original faktual. Iya, gitu. Itu Gimana? problemnya gitu loh. Jadi apa namanya, kalau ini by design, ada yang by design misalnya melihat teks gitu loh. Ya kan? Atau orang menuduh Sandi cium tangan Kiai itu by design juga. Ya, gitu, seperti itu kan, melihat teks, intonasi yang ditinggikan dan seterusnya gitu loh. Cuma pada sebatas itu saja, tapi pada substansi itu saya tidak melihat tuh ya, ada kepura-puraan itu. Jadi ini memang penguasaan materinya yang kurang, yang lemah gitu kan. Jadi semua cenderung karena ada kisi-kisi gitu. Ini kan debat ini ada 6 sesi ya, tapi menurut saya cuma ada 2 sesi. Sesi kisi-kisi, sesi tanpa kisi-kisi. Kan? Nah, ketika ada kisi-kisi, semua ke situ gitu loh, ke dalam kisi-kisi dipatok gitu loh. Bahkan ada yang baca kalau nggak salah. Iya, kita lihat semua itu kan, ada yang baca gitu loh. Kemudian yang tidak baca juga sebetulnya sumbernya ke teks itu kan. Jadi dia terpaku di situ gitu loh. Apa yang salah dengan itu? Yang salah dengan Kisi-kisi diberikan kan bisa saja ya anak akhirnya bisa mengerjakan ujian dengan baik karena kisi-kisinya dikasih kan. Ya itu salahnya di situ. Oke. Iya kan. Ini kan calon pemimpin loh ya, gitu kan. Jadi harusnya bukan KPU yang ngasih kisi-kisi, tapi presiden ngasih tahu ke semua calonnya gitu loh. Kan begitu gitu loh ya. Ini kok dibalik calon presiden dikasih tahu gitu loh. Ya kan tadi pendidikan. Bagaimana mendidik? Begini nih gitu loh ya. Diarahkan. Kalaupun ada candaan-candaan, ada humor yang berkualitas dong. Sindiran-sindiran. Mungkin Pak Prabowo bisa mengatakan, kita ini sedang ditonton Novel Baswedan loh. Nah, itu kan. Ya. Walaupun nggak menanyakan tentang. Iya, mari kita agak serius. Nah kan bisa begitu gitu ya. Jadi ya, itu tidak terjadi ya, hal seperti itu gitu loh. Kang Asep, ini kan masih nyambung Mas Silly tadi. Mungkin nggak substansi memang nggak terlalu penting buat pemilih. Enggak, kan kita udah sepakat. Ada apa 5 debat itu dibatasi yang pertama soal hukum, makanya soal hukum. Ada topik-topiknya. Jadi kalau hukum itu kan di kalangan kami ya legalitas. Jawabannya harus pasti, barang hukum itu nggak boleh ngarang kan. Jadi kalau mau korupsi ya ini aturannya. Cuman jadi masalah apa? Kalau kita bikin tesis, skripsi, kan ini masalahnya. Kesimpulannya apa, sarannya apa, sisa tadi kan harus konkret, implementasi, itu harus bisa diimplementasi apa enggak, istilahnya kontribusinya apa nanti kelak, dari nomor 1 pun nomor 2 nampak. Tapi yang menarik itu apa coba, misalkan kasih gampang aja, contohnya lah, terlepas apapun, saya agak senang tuh di Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika ngomong teroris ya. Nah, supaya kan kalau mereka menyimpang ke jalan yang lurus berarti jalan tol kan, tol mus takim gitu. Mas bilang, kenapa nggak ditambahin? Kan kita di Islam dikenal Imam Syafi'i, Imam Hambali, jangan sampai ke Imam Samudra. Gitu kan. Saya bilang, kenapa nggak gitu? Kan biar rame sekalian gitu kan. Atau juga rame tapi berkualitas. Berkualitas, tapi kan sindiran kena. Atau gini, yang terakhir tuh, benar. Terlepas orang berbeda, saya lebih setuju yang pendapat bagaimana supaya ada keteduhan. Nah, saya berharap di situ misalkan gini, Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau saya menang, Anda ini seorang jenderal, seorang ganteng, bantulah saya. Karena keteduhan. Nanti kayak Anda nunggahin. Ya, saya tunggu undangannya Pak Prabowo, entah sampai khutbah nikah atau saksi nikah. Kan mungkin suasana jadi enak. Bisa kan? secair itu nggak, Pak Fahrudin? Sebelum lebih jauh. Semangat. Salah satu. Yang kedua, misalkan juga kalau Pak Prabowo menang, misalkan. Pak Jokowi, kalau saya jadi presiden, tolonglah Anda bantu, teori itu yang laksanakan. Kan enak. Sandiaga juga mungkin sama, saling menyahut begitu. Kan mungkin rasa cair gitu kan, bukan walaupun ada sindiran dikit tapi kena gitu kan. Mungkin kan nggak itu regulasi di. Kalau soal tadi bisa nggak cair misalkan ya. Kalau secara karakter kan nggak mudah gitu kan mengubah seseorang yang sudah punya pakem yang semacam itu.
Kecuali saya lihat misalkan kalau Sandi memungkinkan kan kalau orang yang mau bisa mencair. Tapi sebetulnya dengan bantuan konsultan politik mestinya bisa mencairkan suasana. Tapi ini. mungkin boleh nggak itu? Boleh nggak Karena pertanyaan terakhir itu Sangat mungkin. Karena gini, segmen terakhir itu bikin bagaimana menyapa pihak lawan juga keteduhan. Jadi Bapak istilahnya mengagumi atau apa, saya lupa istilah. Jadi bukan pertanyaan kan, bagaimana mengagumi lawan satu-satu. Tapi kan dua-duanya akhirnya pertama kelihatan nampak emosional di 01. Kedua juga akhirnya tidak nyampe kan, soalnya harusnya walaupun terakhir ada ujungan dengan salaman, tapi kan dengan entah basa-basi dengan kalimat untuk saling membantu, itu kan mungkin kita juga, musyawarah persatuan tuh ada di antara mereka. Terlepas yang dipertontonkan di atas original atau topeng gitu kan. Tapi topeng dan original disatukan kan juga bagus juga gitu. Saya kira saya sedikit mau menanggapi ini ada masalah yang sebetulnya juga agak serius. Kan kalau kita anggap moderator itu sebagai orang yang punya decision maker di dalam forum itu, kan sebenarnya sudah diminta untuk memberikan apresiasi. Betul. Tetapi itu nggak dilakukan. Sama ketika menyinggung soal pribadi itu kan nggak dilakukan. Nah, saya pikir ke depan ini ya mestinya kalau memang ada yang melanggar aturan semacam itu, moderatornya harus tegas. Iya harus tegas atau ada peringatan. Kok atau mengingatkan? Iya mengingatkan. Bapak sudah di ini dan kurangi nilainya. Kok dia nggak melakukan itu gitu? Kan harus ada konsekuensinya. Tapi ada diulang-ulang tuh moderator juga. Aturan ulang lagi. Seperti apa peraturan itu dibacain lagi, baca itu kan di awal aja nggak usah diulang-ulang. Oke, nanti saya habisin waktu itu. Saya sampaikan pada para moderator. Kan juga. CNN masih tonton juga. Tapi gini, izinkan saya berbagi juga menjadi moderator di event semacam ini di Indonesia itu sulit, Bapak-bapak. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh banyak hal. Kalau misalnya kita sedikit menyimpang saja itu tim paslon bisa marah. Nah, kalau tim paslon marah, itu sosial media yang mendukung tim paslon pasti akan marah. Karena sejak awal ada ketakutan kan, total kalimat kan, jangan mempermalukan kan. Padahal yang diuji tadi kan originalitas kepemimpinan kan, yang nampak tuh pemimpin kita harus bagaimana edukasi tadi. Kalau sekarang dibatasi, sejak awal ya kalau seluruh silaturahmi nggak usah ada debat dong judulnya. Gimana Mas Ili? Iya, sebetulnya sih moderator udah nyuruh ya untuk memberikan kalimat-kalimat yang sejuk gitu kan. Kan beberapa kali diomongin yang mengapresiasi yang lain gitu, tapi malah nggak keluar juga gitu loh, nggak keluar juga. Kita lanjutkan nanti. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Konsekuensi dari siaran live. Jadi kita harus break dulu. Oke, saya potong tadi Mas Ili dan Kang Acep. Silakan Mas Ili nanti ditanggapi Kang Acep. Iya, jadi sebetulnya kan kalau kalau kita bicara mereka harus genuine itu kan ada tugas yang diberikan oleh tim debat nih di belakangnya. Harusnya kita bahas tuh siapa di belakang mereka nih berdua. Tim debat ini kan memang mereka kalau Prabowo kan tugas yang terjadi nih bocorannya adalah tim debat 01 bilang pokoknya gimana caranya bikin 02 marah. Nah, yang 02 dibilangin, pokoknya gimana caranya asal nggak marah aja udah bagus. Kan itu yang terjadi. Jadi yang satu mencoba ofensif gitu ya. Yang satu defensif. Yang satu defensif. Itu kelihatan nih. Itu kelihatan banget. Itu kelihatan. Karena itu mungkin pertanyaan soal novel misalnya atau hak angket itu nggak keluar. Jadi nggak keluar. Karena dia fokusnya adalah gimana nih caranya biar defense. Karena kalau dia mancing bisa-bisa itu jadi bumerang ya. Dia lebih marah daripada Jokowi. Tapi yang menarik di 01 itu dia defensif dengan cara ofensif, dengan cara menyerang sejak awal, gitu kan? Sunsu banget ya. Iya, ketika bicara soal HAM masa lalu, kita sudah tahu tujuannya kemana kan? Jadi sudah kena tuh, sudah kena. Kemudian itu sebabnya mungkin hal-hal yang substansial itu nggak muncul karena sudah kena oleh itu, gitu kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kenapa moderator sudah bicara bla 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 gitu kan untuk mengapresiasi, ini nggak muncul juga gitu loh. Karena menurut saya itu nggak ada dalam kisi-kisi gitu. Non kisi-kisi. Kemudian terlalu banyak yang beban dari luar panggung gitu loh. Apa misalnya? Kan gini, misalnya tadi masalah HAM ya, masalah HAM itu kan akan diincar misalnya. Novel Baswedan itu kan pasti akan itu beban dari luar panggung tuh. Kemudian ya HAM, korupsi dan lain-lain. Itu sudah ada. Makanya kemudian setiap pertanyaan itu dijawab misalnya oleh 01
jangan menuduh dong gitu loh. Ini kan negara hukum, laporkan saja. Pada saat pernyataan pertama itu oke, tapi ketika diulang-ulang itu kan itu kayak jadi defensif jadi defensif gitu loh. Karena seolah-olah di luar panggung itu saya dituduh terus gitu. Itu beban itu. Kemudian tadi kenapa itu nggak keluar tuh mengapresiasi itu? Ini juga dibawa dari luar panggung. Ini karena desain dari tim itu nggak ada itu tuh, ya. Maka tidak ada di dalam pikiran. Gini, Mas Alvito mencari handphone yang hilang, misalnya, yang lupa nyimpen. Tapi pikiran itu kemana-mana nggak akan dapet, ya kan? Jadi pikiran kita itu tindakan kita diarahkan oleh pikiran kita, gitu loh. Ya. Udah diprogram ya? Udah diprogram. Jadi nggak masuk tuh. Itu sebabnya pada tindakan berikutnya Pak Jokowi itu yang keluar dari kursi merangkul duluan gitu. Oke. Saya melihat itu agak terkejut. Oh iya ya, saya belum apresiasi nih, Kenda gitu. Oh, sorry deh, gimana sih kalau dalam tataran branding, dan branding itu kan harus sesuai dengan kultur ya, kultur Indonesia itu memberikan apresiasi kepada musuh itu seperti menjatuhkan nilai kita, harga jual kita di mata pemilih atau gimana sih, Mas Silih? Itu yang menarik dalam kultur politik kita. Itu ada semacam anggapan bahwa presiden itu adalah raja, pemimpin itu adalah raja. Dalam kultur politik kerajaan, raja itu harus berjarak sama rakyatnya. Sehingga, nah itu yang sering dilakukan, yang terjadi. Apapun yang diomongin nggak perlu, pasti dia akan. Makanya kan sebetulnya terbukti kalau kita ngeliat di media sosial gitu ya. Ya kalau dia 01, mau 01 ngomong apa gitu udah pasti benar gitu. Kalau dia 02 mau 02 salah seperti apapun udah pasti benar. Jadi itu yang terjadi. Nah, kita nggak pernah ngelihat dari sisi itu kan, bahwa 01 dan 02 itu berperan sebagai raja nih. Ya pura-pura on dikit nggak apa-apa lah gitu ya, pura-pura nggak tahu nggak apa-apa lah. Di bawahnya pasti terjadi itu. Cuman memang yang kita nggak tahu adalah itu malah kemudian menyebabkan brandingnya menjadi turun. Untuk pemilih yang belum menentukan, yang belum memutuskan. Jadi bisa jadi ini kalau kemarin di survei gitu, jumlah partisipasi pemilih itu malah turun. Karena kebetulan sebelum debat pagi-pagi saya ketemu sama anak-anak milenial gitu. Ketika saya tanyain gimana ntar malam ada debat gitu, nonton nggak? Mereka jawabnya begini, orang-orang tua itu kenapa baperan sih cuman milih presiden aja? Itu kan simpel banget. Quote yang bagus, quote yang bagus. Saya mikir kan anak-anak gitu ya, anak milenial, pemilih pertama gitu kan harusnya nonton debat sebagai edukasi tadi kan. Sebagai edukasi. Kalau itu kan stand up milenial kan, stand up kolonial. Terus karena gini, kan yang rame itu kalau di media sosial kan lebih rame di media sosial kan, malah lebih cerdas loh. Bagaimana kasus Nobel, kasus yang dikemukakan di judul itu. Tapi kan yang kemarin tadi kan nggak menarik kan, jadi baperan akhirnya kan. Padahal sebenarnya masyarakat membutuhkan gimana solusi dari anda 0102 yang kita harapkan. Akhirnya milenial juga ya ngapain, mending gua nongkrong di kopi kan. Ya, karena sudah tahu, tapi ujungnya kan baperan kan. Tadi kan keluar emosi-emosi, barang kadang bukan emosi yang tersimpan di sini nggak keluar, tapi lama-lama keluar kan. Contoh yang sekarang sudah ramai dibahas, kan Jokowi nggak pernah tangan gini bagi orang Sunda, orang Jawa, begitu kata tunjuk ini muncul, Pak Ngacem lebih tahu lah, itu pasti apa artinya. Tapi dia menunjuk kemarin ya. Kalimatnya coba diulang dibuka. Itu kalimat coba perhatikan kan Jokowi. Itu Bapak yang tanda tangan gitu. Nah, gini-gini kan itu berkali-kali. Saya kira kan di etnis, beberapa etnis yang satu berarti Jawa pun Sunda, itu kan kasar. Saya rasa itu juga umum buat orang Indonesia sih sebenarnya. Nah, tapi kan bagi etnis beberapa Jawa mah saya tahu ya, nanti silakan dikoreksi atau salah. Kalau di etnis kami berdua minimal itu nggak boleh. Nunjuk itu apalagi begini tuh nggak boleh. Ya kecuali kalau dosen lagi ngajar ini nunjuk kan boleh. Tapi kalau sedang berbicara terus digini-gini, oh bisa digini. Iya, nunjuk hidung gitu kan. Iya, itu nggak boleh. Jadi artinya dari hasil survei kecil-kecilan sendiri, sebenarnya debat ini nggak terlalu menarik buat milenial. Nggak terlalu menarik. Jadi ini memang kayaknya memang debat, katakanlah kita ngelihat para tim debat di belakangnya adalah mereka yang cerdas-cerdas gitu ya. Karena kan memang setidaknya secara akademis kan yang di belakangnya itu profesor doktor gitu ya. Betul. Mereka sedang ngambil nih market yang paling pinggir nih.
bukan anak-anak Dan itu milenial banyak? yang nggak butuh cerdas, itu banyak. Walaupun jumlahnya sekitar 45% gitu. Oke. Tapi kalau bilang cerdas harusnya kan tadi harus saya bilang ini kembali ke konten ya. Ketika pertanyaan ini kan pasti jawabannya ini normanya. Nanti ujungnya belakang mau ngelawak kayak mau menghibur kayak mau membantah harusnya ada kan. Jadi kontennya dijawab dulu itu kan gampang. Karena udah keluar kisi-kisinya kan. Kalau bukan kisi-kisi ini pertanyaan ini kan 20. Pertanyaan. Kalau pertanyaan 20 kalau ini nanti jawabnya ini normanya. Belakangnya kalau misalkan ini 1 menit, 2 menitnya kita bercanda atau kita menjatuhkan lawan gitu kan. Harusnya gitu kan. Maksudnya pertanyaan ini dua belah pihak itu kan tadi. Ya tadi katakan profesor, doktor, atau mungkin ada provokatornya juga nggak tahu di situ. Tapi kalau nggak provokator malah baper kan. Oke, Pak, gimana? Silakan. Saya menduga bahwa mungkin ini persoalannya justru di kisi-kisi gitu loh. Ya. Jadi Bukan kisi-kisi, udah pertanyaan 20. pertanyaan ya. 20. Bocoran itulah ya. Karena itu yang mematok pikiran gitu loh. Ya, jadi nggak berkembang gitu loh. Ya, jadi nggak bisa improvisasinya itu juga keluarnya kaku gitu loh. Seolah-olah kalau keluar dari kisi-kisi dari pertanyaan itu ya dari jawaban yang sudah disiapkan itu salah gitu loh. Ya. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi nggak relax, nggak enjoy gitu. Jadi dia terikat oleh teks gitu loh. Ya, Kalau justru dia nggak menguasai kisi-kisi, mungkin bisa lebih santai. Bisa lebih santai. Walaupun nanti agak panik juga kalau pertanyaan yang nggak sesuai dengan persiapan dia kali gitu ya. Ya, dan disitulah letak Ujiannya. ujian seorang pemimpin, calon pemimpin gitu. Tapi memang kesalahan terbesar terutama tim debat 01 itu adalah meminta Jokowi untuk attacking 02. Karena kan basisnya Dan Pak Pak Jokowi kan Jawa banget gitu. bukan nature-nya Jokowi yang kita tahu. Bukan Ya. nature-nya. Iya. Nature-nya dia tuh ya natural gitu ya, santai gitu. Disuruh menjadi penyerang Bulldozer, itu, iya. wah jadi berubah banget tuh gitu. Jadi Saya berubah. nambahin sedikit ya tadi. Menarik itu kalau debat ini dikaitkan dengan selain pendidikan politik soal partisipasi pemilih ya. Karena kan gini, di tengah sorotan sejumlah pihak terhadap kinerja KPU gitu kan. Sebetulnya ini debat ini itu pada satu sisi harus bisa meningkatkan kualitas institusi KPU atau komisioner KPU. Namun pada sisi lain juga harus bisa meningkatkan partisipasi pemilih yang ditarget KPU itu 77%. Di tengah yang tadi saya bilang bahwa model kampanye yang lain, dialog, tatap muka dan sebagainya itu dirasa jenuh sama masyarakat. Jadi kalau misalkan debat ini tidak dikemas dengan baik, tidak ada evaluasi yang baik, ini bisa berisiko atau berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi yang sudah dipatok itu. Oke. Apa evaluasi yang bisa memperbaiki kualitas debat 2, 3, 4, dan 5 nanti? Kami akan kembali menjumpai Anda setelah jeda untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan. Pertama, barangkali dari sisi penyelenggara, Pak Farudin dulu. Apa yang harus jadi catatan dan kita evaluasi? Ya, saya kira dari debat yang kemarin pertama itu memang harus ada evaluasi ya. Harus ada evaluasi yang sangat serius lah, yang mendasar. Nah, catatan kritikal saya adalah ketika misalkan nanti merumuskan debat yang kedua, KPU itu sebetulnya dituntut tidak hanya mendengarkan gitu kan, masukan gitu, atau bahkan mungkin katakanlah dalam tanda kutip intervensi dari partai politik. Begini loh caranya. Nah, dia harus banyak mendengarkan sebetulnya pandangan-pandangan pendapat publik gitu kan, di luar partai politik dan tim kampanye. Intinya karena apa? Karena memang KPU ini kan kalau dihadapkan pada pilihan dia harus berpihak kepada, dalam konteks debatnya harusnya kepada publik gitu. Jadi gitu. Bagaimana dia meramu? Dan mereka punya kuasa untuk memaksa. Punya kuasa gitu kan. Nah, kalau misalkan ini saya kira kenapa debat yang semacam ini sekalipun saya kira ini harus kita hargai ya, sudah bagus lah. Tapi dalam rangka lebih memuaskan publik itu saya kira nggak cukup. Nah, saya kira KPU mulai berpikir bahwa ternyata publik itu menuntut lebih jauh lagi, lebih berkualitas lagi, lebih menggigit lagi, dan juga penuh keterkejutan dari debat-debat selanjutnya. Dari sisi konten, Kang Asep. Saya kira konten aja harus tadi jangan pertanyaan, lebih baik kisi-kisi. Nah, jadi formatnya dirubah, kisi-kisi diberikan, tapi nanti
akan sedikit diberi kebebasan lah kepada host presenternya misalkan bagaimana boleh dia bertanya melebihi tapi sudah ada aturannya dibatasi misalkan ada rambunya. Ada rambunya. Ekonomi itu pertanyaan 1 tapi A1 A- sudah ada. Jadi itu yang tidak bocor. Mungkin akan sedikit kembang maksudnya apa? Ada pendidikan politik sebagai kalangan milenial tadi. Oh senang ternyata kalau berkelahi kaki-kaki sama aki-aki itu ada yang menariknya juga gitu. Idenya ide milenial kan bukan kolonial lagi. Itu diciptakan bagaimana? Mungkin tergantung nanti kan host presenter yang membawakan karena formatnya sedikit berubah gitu kan. Terus yang lebih penting lagi tadi kedudukan para pendukung-pendukung gitu ya agak sedikit terdidik lah gitu kan. Kan sekarang suka mengganggu kan. Kita pengalaman di pilkada kan. Bagaimana yang dihadirkan di belakang itu lebih baik ya kalau nggak mak-mak misalkan ya aki-aki gitu. Jangan misalkan yang para provokator. Saya kan beberapa belakang itu kelihatan nampak-nampak tim sukses yang selama ini suka bikin riweuh gitu kata orang Sunda kan. Nah itu supaya itu terjadi bagaimana pengaturan itu. Jadi suasana kan memang pendidikan tapi ada hiburannya, tapi ada edukasinya di situ dan diberi kebebasan kepada hostnya bagaimana kan 2 orang saling mengatur mengingatkan. Saya kira janganlah ada kekhawatiran nanti terlanjur dan sebagainya. Keberpihakan. Ada keberpihakan terjadi ribut misalkan kayak Jawa Barat yang perang alam. Udahlah bagaimana diciptakan keamanan banyak di situ. Saya pikir ya rame-rame dikit nggak apa-apa tapi suasana kan menarik gitu. Diciptakan kan tadi kan tidak hanya tuntunan tapi ada tontonan gitu. Oke, dari sisi paslon dan timnya Mas Silly dulu barangkali. Iya, jadi saya sih nggak setuju kalau itu mereka kolonial. Itu kolonial. Kolonial. Lebih parah dari saya ini. Jadi saya pikir berikutnya adalah mereka harus debat itu bukan mengalahkan lawan, tapi memenangkan hati pemilih gitu ya. Itu menarik. Pemilih terbanyak kan adalah milenial. Udahlah, tim debat yang usianya udah kolonial tadi agak mundur dikit gitu ya. Masukin tuh tim-tim milenial yang anak-anak muda gitu sebagai tim debat gitu. Sehingga munculnya itu memang sebagai sosok yang suka dengan ya disukai sama milenial lah. Dan kadang-kadang ide-ide bukan dari kolonial, ide-ide dari milenial itu nggak bisa ditebak oleh para kolonial tadi itu. Nggak linear ya? Nggak linear gitu. Idenya unik, idenya menarik gitu, dan simpel kan bahasa milenial itu kan bahasa receh. Bagaimana membahasakan itu ekonomi yang hukum yang berat-berat gitu. Apalagi di debat kedua ya. Bahasa gaul ya. Itu mungkin akan lebih cair juga tuh debatnya. Karena jangan berasumsi bahwa yang nonton itu seumuran bapak-bapak itu juga gitu ya. Karena pemilih-pemilih muda juga akan melihat. Kang Acep? Ya, kalau berbicara visi ya, sebetulnya saya mengidealkan keduanya berada pada titik nol, kemudian melihat ke depan. Artinya di kubu 01 itu menurut saya jangan terlalu mengekspos apa yang sudah dilakukan, karena itu kan masa lalu. Itu kan yang akan itu apa gitu loh. Janji juga menjadi penting gitu loh. Indonesia maju itu kan ke depan. Kok yang diceritakan malah masa lalu gitu loh ya. Menurut saya itu sudah lewat. Jadi kan program 5 tahun sebelumnya gitu kan, bagaimana dia terbukti atau tidak publik juga tahu gitu loh ya. Nah ke depan itu seperti apa? Itu satu. Jadi menurut saya di kubu 01 itu 01 ya. 01 ya. 01 itu menurut saya harus membuat narasi-narasi yang visioner ke depan gitu loh ya. Apa janjinya dan seterusnya gitu loh ya. Kemudian di 02 ini kan belum ada Challenger, ya. Maka kalau ini membuat narasi, menurut saya ini harus membuat semacam puisi yang kontra narasi ya. Jadi dia membuat puisi yang kemasan gagasan yang indah, yang estetik gitu ya, yang imajinatif mungkin ya, tidak pamflet gitu loh. Puisinya saya bukan puisi pamflet. lagi membayangkan, ya terus silakan. Beda lah, harus beda kan? Iya. Harus ingin tampil beda kan? Iya. Jadi sastrawi begitu ya kira-kira. Iya, itu bahasa ini ya. Artinya apa? Artinya gagasan yang indah tapi kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga publik juga memahami gitu loh ya. Dan dia tidak perlu pamflet gitu, tidak perlu melakukan kritik yang begitu menyerang terhadap 01. Toh ini sama-sama kita akan membangun ke depan gitu loh ya. Jadi itu yang menurut saya perlu dilakukan. Yang sekarang ini terjadi adalah 01 ini menurut saya tidak membuat narasi tapi mendramatisasi. Membuat drama gitu loh ya. 02 itu membuat orkestrasi atau musikalisasi puisi gitu loh, ya. Jadi terlalu rame nih ininya gitu loh, tapi substansinya nggak dapet. Baik, Bapak sayang sekali waktu kita sangat terbatas, harusnya masing-masing punya waktu 15 menit untuk berbicara, tapi apalah daya, waktu kita cuma 1 jam. Setelah ini kan Anda bisa menyaksikan Viral, tapi minggu depan kita akan lanjutkan AFD Now dengan narasumber dan topik lainnya. Terima kasih dan selamat malam.